Kembali lagi bersama channel Didimax Official. Kali ini bersama saya Mufrik FX, salah satu business manager dari Didimax Berjangka. Oke. Kali ini saya lagi menikmati kopi di hari yang lumayan mendung, daerah Bandung, bersama salah satu teman saya juga sebagai kameramen, ya. Dan sambil menjalankan bisnis yang sudah saya jalankan selama ini, yaitu bisnis trading. Oke. Jadi saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin teman-teman sudah sering nonton video saya, cuman saya akan memperkenalkan diri kembali supaya lebih kenal lagi, lebih dalam lagi. Saya Mufik, panggilannya Mufik, kemudian usia saya masih 24 mau ke 25 tahun. Kemudian sekarang saya menjalankan salah satu bisnis yang saya jalankan, bisnis trading. Kemudian kenapa saya menjalankan bisnis trading dan kenapa saya lebih memilih menjalankan bisnis daripada bekerja? Karena saya hanya menginginkan satu, saya pengen bebas finansial, saya ingin bebas yang namanya waktu, dan saya ingin menikmati hidup saya. Ya, itu salah satu kenapa saya memilih dunia bisnis daripada pekerjaan. Nah, kenapa yang saya pilih sekarang bisnisnya apa adalah bisnis trading? Karena selama saya menjalankan bisnis trading, saya bisa melakukan bisnis saya dimanapun, kapanpun, tidak ada batasan waktu ataupun tempat. Yang satu modalnya kita hanya butuh handphone atau laptop dan terhubung kepada internet. Jadi fleksibel banget. Jadi bisnis yang saya jalankan ini sampai saat ini saya sangat menikmati, saya sangat enjoy, sangat mudah, tidak ada kesulitan, ya. Ya seperti inilah pekerjaan saya setiap hari, nongkrong, jalan-jalan, kemudian menikmati kehidupan, ya. Kemudian saya mau memberikan salah satu nanti motivasi juga, sharing pengalaman saya tentang trading. Kemudian saya akan memberitahu juga berapa lama saya berbisnis di dunia trading forex ini. Saya sudah menjalankan dunia forex ini kurang lebih mau 5 tahun. Sudah 5 tahun mau ke 6 tahun, ya. Mulai dari 2015 sampai saat ini saya sangat setia dengan bisnis saya, ya. Tidak belok kiri kanan meskipun saya mempunyai beberapa bisnis konvensional, tapi ini adalah salah satu bisnis yang menjadi intinya, ya. Salah satu bisnis pokok saya itu ini, karena saya bisa membangun bisnis-bisnis yang lain dari hasil bisnis trading ini, dari hasil profit yang saya dapatkan, ya. Kemudian selama 5 tahun, apakah perjalanannya lancar atau tidak? Jadi di tahun-tahun pertama saya mulai mengenal bisnis trading itu lumayan berat, ya. Beratnya kenapa? Kategori segi keuntungan, akumulasi keuntungan dari yang saya jalankan ini tuh mungkin dibilang belum besar, tapi ada. Bahkan mungkin hanya sekian persennya saja. Kenapa? Karena dalam fase 1 tahun itu betul-betul saya mendalami, belajar, ya. Belajar, mendalami, memahami, karena yang susahnya itu memulai, ya, meyakinkan diri sendiri dulu. Tetapi ketika sudah 1 tahun sampai saat ini, saya sudah menemukan passionnya, hasilnya seperti apa, saya sudah merasakan, ya. Makanya itu adalah salah satu kenapa saya bertahan di dunia bisnis yang saya jalankan sekarang. Oke. Nah, saya masih ingat dulu profit pertama saya dari dunia forex itu, dari bisnis forex ini 1 bulan tuh mencapai di angka $1.800, ya. Mungkin di angka 20 jutaan. Itu pertama saya menjalankan bisnis trading ini dengan modal yang tidak lumayan besar, di angka $5.000 atau mungkin sekitar 60 juta. Saya menjalankan bisnisnya dengan modal keyakinan. Saya belajar, saya sering bertanya kepada profesional-profesional yang ada, teman-teman saya juga, ya. Kemudian dari pengalaman itu, dari pelajaran itu, adapun kesalahan yang saya jalankan dulu itu dalam sistem tradingnya, yaitu menjadi sebuah ilmu buat saya untuk saat ini, ya. Tidak melakukan kegagalan kembali. Jadi sebagai bekal bahwa sebuah kegagalan itu
bisa menjadi tolak ukur bagaimana menjalankan bisnis itu dengan sangat normal ya. Kemudian saya sudah menghasilkan apa saja dari bisnis trading ini. Di tahun pertama saya hanya bisa mendapatkan sebuah profit yang minim. Di tahun kedua saya udah mulai bisa konsisten dengan penghasilan dari trading. Di tahun ketiga saya sudah bisa membeli beberapa aset dan menabung ya. Dari mulai saya bisa membeli karena saya hobinya otomotif, saya membeli berbagai macam kendaraan hobi ya. Dari mulai mobil, saya beli motor, kemudian di tahun berikutnya saya sudah bisa beli 1 unit rumah ya. Kemudian di tahun berikutnya saya merasakan free finansial, bebas finansial, keuangan saya tidak terbatas, unlimited ya. Bahkan dalam segi penghasilan pun saya sangat bersyukur, alhamdulillah, itu luar biasa ya. 1 bulan bisa mencapai penghasilan mungkin jika di angka sekitar $10.000 sampai $20.000 per bulan. Itu pengalaman saya dalam segi penghasilannya selama 5 tahun. Sekarang saya sudah bisa membeli apa yang saya mau dari bisnis trading ini gitu kan ya. Bisa menikmati itu kan ya, keluarga saya bisa tercukupi, bisa dibahagiakan berkat dari menjalankan bisnis yang saya jalankan sekarang gitu kan ya. Sekarang motivasinya ketika saya bertemu dengan orang-orang baru ya. Mereka mau tapi banyak keraguan. Mereka mau tapi banyak pemikiran yang menurut mereka itu bahwa bisnis ini tuh negatif ya. Tapi apabila bisnis ini memang negatif, kenapa sampai saat sekarang bisnis ini masih ada? Bahkan banyak perusahaan broker yang berdiri gitu kan ya, yang baru-baru terutama. Kemudian ada juga kenapa ada orang yang sukses di bidang forex ya. Kenapa gitu kan? Intinya tidak semuanya bisnis forex ini negatif, enggak ya. Pada dasarnya yang penting kita tidak salah pintu, kita tidak salah mengenal orang. Itu salah satu kuncinya. Kemudian keyakinan kita juga harus full bahwa kita mau terjun ke dalam usaha ini, kita juga harus meyakinkan diri kita sendiri. Kita harus bisa menjalankan, kita harus terjun, kita harus basah kuyup, kita harus tahu pahitnya kayak gimana ya, sampai merasakan hasil manisnya seperti apa ya. Kemudian apalagi yang harus perlu ditekankan apabila kita masih mendapatkan keraguan dari bisnis trading forex ini ya. Yang pertama apa? Berkumpullah dengan orang-orang yang sukses di bidangnya ya. Berkumpullah dengan orang-orang yang sukses di bidangnya. Misalkan saya pengen bisa berhasil dan sukses di bidang trading, berarti saya harus berkumpul dengan orang-orang yang berhasil di bidangnya, di bidang forex ini. Saya bisa mendapatkan pengalaman, saya bisa mendapatkan ilmunya, saya bisa mendapatkan pengetahuannya, karena itu yang paling mahal. Kuncinya apa? Sharing ya, dan relasi. Itu sangat perlu ya. Sarananya kebetulan di broker di Dimek ini ada yang namanya cafe trader. Di cafe trader itu banyak orang-orang yang mau belajar, yang datang, yang mau sharing. Itu adalah tempat yang sangat tepat untuk orang-orang belajar di tempat itu kan, kayak gitu. Kemudian apa lagi? Ilmu pasti itu apa? Keyakinan, berdoa, dan berusaha, itu sudah pasti akan ada hasil yang akan didapatkan. Itulah salah satu kunci keberhasilan ya. Karena jika saya pribadi dulu 5 tahun yang lalu tidak lebih kenal duluan masuk ke bisnis forex, mungkin sekarang saya tidak akan seperti ini. Mungkin saat ini saya masih mencari jati diri pada usia saya yang masih tergolong masih sangat muda, usia 24 tahun. Mungkin teman-teman saya di sana masih banyak yang masih mencari jati dirinya. Tapi bersyukur alhamdulillah saya sekarang start lebih cepat ya. Selangkah lebih depan, bisa lebih menghasilkan, bisa lebih mendapatkan keberhasilan gitu kan ya, dari bidang ini yang saya jalankan. Meskipun awalnya teman-teman saya sendiri meragukan kemampuan saya, tapi saat ini saya sudah bisa buktikan ya. Kemudian beruntungnya orang yang belajar trading atau mulai bisnis trading saat ini itu beda dengan yang teman-teman senior yang lebih dahulu trading, yang mungkin dari tahun 2008 lah
Ya, karena saya mulai masuk ke bisnis trading forex itu 2015. Yang lebih beruntungnya lagi yang sudah belajar baru-baru ini yang dari tahun 2017 sekarang. Kenapa? Karena dulu dari tahun 2012 ke belakang ya, masa lampau yang dulu itu bisnis trading itu ribet, nggak kayak sekarang ya. Ribetnya kenapa? Jadi kalau orang mau trading, mau buy, mau sell tuh dia harus nongkrongin di brokernya. Dia harus lewat telepon, booking harga, menggunakan sistem telepon, menggunakan sistem DQ buy. Misalkan ada harga emas di harga 1100, booking buy DQ harga 1100 booking. Kemudian ketika si dealingnya open buy itu harganya udah kemana, udah loncat, misalkan tuh seperti itu. Itu flexibility-nya dulu belum dapat, ribet ya. Kemudian kalau mau withdrawal, mau deposit tuh ribetnya juga minta ampun. Sama mau penarikan harus ngisi dulu formulir untuk penarikan, kemudian transaksinya juga lama. Tapi kalau misalkan sekarang dengan hanya genggaman handphone saja yang kita install aplikasi MetaTrader-nya ya, seperti ini, orang-orang tuh sekarang udah bisa berjalan dan belajar dimanapun dan kapanpun, karena layanan edukasi pun banyak, tinggal maunya aja kita ya. Itu lebih simpel zaman sekarang. Jadi beruntungnya orang yang belajar ataupun terjun ke dunia forex untuk saat ini itu kategori orang-orang yang sangat dimudahkan. Karena beda sama zaman orang yang pertama main trading ataupun dulu saya pas trading tuh agak ribet sedikit. Kayak gitu ya. Ya, motivasinya yang tadi, jalankan, rasakan, dan jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Suatu saat rekan-rekan sekalian atau Anda sekalian yang sedang menyaksikan video saya saat ini akan mendapatkan di mana titik puncak kesuksesan di bidang tersebut. Terutama kalau saya misalkan main di bisnis trading 2 tahun, 3 tahun, sampai ke titik 5 tahun akan mendapatkan titik puncak di mana apa yang kita mau akan kita bisa dapatkan. Itu yang pertama. Karena cita-cita saya adalah apa? Saya ingin menjadi eksekutif muda, young entrepreneur, ya, bebas finansial. Cita-cita saya ingin menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena saya ingin membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar. Oke, paling cukup sekian dari saya. Terima kasih atas semua yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membuka pikiran teman-teman atau menjadi sebuah motivasi dan inovasi, juga info ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam hebat luar biasa.